Shalom. Koras. Damang Daimang. Haleluya. Nama saya Subramaniam. Marga saya Marga Kinting. Istri saya Savitri. Dia orang Serega. Yang tak percaya kata amin. Haleluya. Untuk saya Jogi Sidabutar, masuk Parna. Untuk renungan malam ini saya pilih ayat daripada kitab Yesaya 45:22. Yesaya 45:22. Firman Tuhan berkata, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Haleluya. Yesaya nubuatan ini kira-kira 2700 tahun yang dahulu. Yesus datang ke bumi lebih kurang 2000 tahun yang lepas. 2700 tahun yang lepas, Yesaya nubuat dan menyatakan, Tuhan Yesus melalui Yesaya menubuat dan mengatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Yesus bukan seorang karakter yang wujud 2000 tahun yang lepas. Sebelum bumi dan langit dan alam semesta dicipta, Yesus berada sebagai Tuhan dan Allah di samping Bapanya. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Mereka bertiga ini berada sejak zaman berzaman, sebelum bumi diciptakan, sebelum awan diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum ikan, sebelum makhluk-makhluk di dalam bumi ini diciptakan. Yesus adalah Tuhan alam semesta dan Ia wujud sebelum bumi diwujud. Haleluya. Amin. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan Alfa dan Omega. Haleluya. Jadi Yesus melalui Yesaya bernubuat, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Jadi ada 7 perkara di mana Yesus hendak menyelamatkan kita. Amin. Yesus sebagai Tuhan dan Allah ingin menyelamatkan kita daripada 7 perkara. Yang pertama ialah dosa. Yesus menyelamatkan kita daripada dosa. Kerana Matius 1:21 menyatakan, kerana dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:21 menyatakan, sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Setiap kanak-kanak yang beranak, setiap orang dewasa, setiap orang yang akan mati esok, semuanya dah berdosa. Tak ada orang yang boleh menyatakan, "Saya tak pernah melakukan dosa." Injil menyatakan semua orang berdosa. Walaupun kanak-kanak baru lahir hari ini, ia tetap berdosa. Setiap orang yang lahir di bumi ini berdosa. Jadi Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa. Jadi pertama, darah Yesus menyucikan kita daripada semua dosa. Nombor 1, darah Yesus Kristus sanggup menyelesaikan isu dosa kita. Darah Yesus berkuasa untuk menyucikan dan membersihkan kita daripada segala titik nokta dosa. Yang itu yang pertama. Nombor 2, yaitu salib Kristus. Salib Kristus sanggup, bila kita menyalibkan diri kita ke salib, when we crucify our flesh, kita menyalibkan
diri kita di atas salib, kita mengalami we crucify our flesh, Master. Ketika kita salibkan daging kita, Kita we get victory over sin. kita mengalahkan dosa. Mengalahkan dosa. Nombor 3, Yesus memberi kita Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Jadi bila kita percaya Yesus dan Roh Kudus turun ke atas kita, kita mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Amen. Satu kuasa yang ajaib, di mana kita boleh mengalahkan dosa, di mana kita boleh mengalahkan dunia, di mana kita boleh menyalahkan daging kita, di mana kita boleh menyalahkan setan. Amin. Jadi ini yang pertama. Pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Jadi Nabi Yesaya menyatakan 2700 tahun yang lepas kepada saudara dan saudara-saudari yang ada di sini, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan daripada dosa-dosamu. Nombor 1. Nombor 2, yang Yesus memberi kita ialah keselamatan daripada murka Allah. Tadi kita ada tengok video bagaimana murka Allah diturunkan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi itu satu tanda. Kalau kita membaca di Alkitab, Mazmur 7:12 sampai 17, 12 sampai 14, Mazmur 7:12 sampai 14. Allah adalah hakim yang adil dan Allah murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya dan melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Jadi Allah adalah Tuhan, Allah adalah hakim yang adil dan Allah murka setiap saat kepada sesiapa yang melakukan dosa. Jadi ia sekarang sedang menyiapkan pedangnya. Ayat 13 juga Pak tampilkan. Dia menyiapkan pedangnya dan Allah mau kita bertobat. Amin. God wants us to repent. Tuhan mau kita bertobat. Amin. Tuhan mau kita bertobat. God wants us to repent. If we do not repent, God will sharpen His sword. Bagi setiap kita yang tidak mau juga bertobat, pedangnya sudah tajam untuk potong. And He will lay His sword on you. Dan Tuhan akan mengoleskan pedangnya atas Anda. God has not prepared hell for people. Sesungguhnya Allah tidak menyediakan neraka untuk manusia. God prepared the hell for the devil. Allah siapkan neraka untuk iblis dan pengikutnya. If we do not hear God's word, jika kita tidak dengar firman Tuhan seperti malam ini, if we only want to listen to the devil's word, kalau kita hanya mau dengar perkataan atau bisikan iblis, if our father is the devil, jika bapakmu adalah iblis, we will also join him in hell. Saudara juga akan gabung dengan iblis di neraka seperti film tadi. So God wants to save us. Jadi sesungguhnya Allah mau menyelamatkan kita. The book of Job, Ayub, Ya, kitab Ayub berkata 15:16 menyatakan lebih-lebih lagi 15:16. Kitab Ayub 15:16. 15:16. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bajit, yang menghirup kecurangan seperti air. Manusia meminum kejahatan seperti meminum air. Jadi God wants you and me to repent. Jadi karena begitu mengerikannya ayat ini, maka Tuhan menghendaki setiap kita bertobat. God wants us to repent. Tuhan mau kita bertobat. So the second thing that God saves us is, jadi hal kedua yang Allah mau menyelamatkan kita, yaitu dari daripada murka Tuhan, murka Allah. Dia mau selamatkan kita dari murka Allah. Jadi Yesaya 45:22 menyatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tiada yang lain. Amen. Tuhan Allah mau menyelamatkan kita daripada nombor 1, Amen, dosa-dosa kita. Nombor 2, daripada murka Allah. Amen. Nombor 3, yang Tuhan mau
menyelamatkan kita adalah daripada kutuk. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Kita semua dikutuk, kita semua mengalami kutukan. Tetapi Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia terima segala kutukan yang harus kita terima menimpa pada dia supaya kita terlepas daripada kutukan. Amin. Saya daripada warga India, nenek moyang saya semua orang berhala. Semua orang memuja patung-patung. Jadi Alkitab menyatakan dalam Keluaran 24 dan 6, jangan membuat bagimu patung yang merupai, Keluaran 24 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Keluaran 20 ayatnya 4 sampai 6. Keluaran 24 dengan 6. Konek ya Pak. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu dan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang yang membenci aku. Jadi saya berasal dari bukan Kristian, daripada orang yang menyembah patung-patung, boneka-boneka. Jadi kutukan bagi orang yang menyembah patung-patung dan boneka-boneka sampai 3 generasi. Saya dikutuk, anak saya dikutuk, keturunan saya dikutuk sampai 3 generasi. Saya nak bersaksi sikit dalam bahasa Inggeris. Datuk saya, my grandfather, Kakek saya, dia berniaga di Myanmar. So di Myanmar dia memberi pinjam wang, money lender, ya, membungkakan uang. membungkakan wang, money lender. And then he charged very high interest. Bunganya besar kali. Many people suffer. Banyak orang jadi menderita jadinya. Jadi, and those who cannot pay the interest, he will take the things from them. Jadi orang-orang yang nggak bisa bayar bunganya itu, si pembunga uang ini akan merampas atau menyita sejumlah barang daripadanya. Not only him, also his brother, also money lender. Ya, bukan hanya dia, si tukang riba ini, tetapi juga adiknya juga begitu. They had so much of wealth. Ya, mereka banyak sekali sih hartanya. But within 10-15 years, everything is finished. Tapi setelah 10 hingga 15 tahun, semuanya lenyap. When they die, Ketika mereka mati, they die poor mereka mati miskin. because of curses. Karena kutuk. So if you sin, Jadi kalau saudara berdosa, if you take bribe, kalau saudara membungkakan uang, if you give bribe, kalau saudara jadi rentenir, God's curse is upon you. ya kutuk Allah akan turun atas Anda dan keturunanmu. And you will suffer Dan engkau akan menderita jadinya. not only you, but to the 3rd and 4th generation. Bukan hanya generasimu, tetapi juga anak cucu sampai generasi keempat. So sin is very costly. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu mahal risikonya, bayarannya. Not only you have to pay, Bukan hanya engkau yang harus bayar harga, menanggung risiko, your 3rd and 4th generation also have to pay. generasi ketiga dan keempat pun akan juga menanggung akibatnya. So God wants to save us from Jadi Tuhan pun sesungguhnya ingin menyelamatkan kita dari kutuk juga. berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan Amin. daripada nombor 1 dosa, nombor 2 murka Allah, nombor 3 kutuk dari Allah. Jadi yang ini yang 3 yang ini. Yang keempat adalah Yesus ingin menyelamatkan kita daripada penyakit dan kerasukan setan. Amin. Penyakit dan kerasukan setan. Amin. Matius 8 16 sampai 17. Matius 8
16 sampai 17 dan 17. Menjelang malam dibawakan kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Haleluya. Amin. Yesus ingin menyelamatkan kita daripada kerasukan setan dan juga daripada penyakit-penyakit. Amin. Yesus sanggup, sebab Yesus mati di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Setiap bilur yang diterima dia adalah untuk menyembuhkan kita. Amin. Jadi kita percaya kepada penyembuhan ilahi. Yes. Haleluya. Amin. Saya pada satu ketika dulu, kaki kiri saya, kaki kanan saya, speak in English, my left leg, Ya. my right leg, my Ya. right leg, Kaki kanan saya, Bapak Saudara, my knee here. lutut kanan saya, When I walk, ketika saya berjalan, or when I walk, the two muscles ya. bergeser. Jadi bonggolnya itu saling bersentuhan. And for many years, Dan bertahun-tahun lamanya, I have this pain, ya, saya memiliki rasa sakit dan penyakit ini. and my knee becomes swollen, bengkak, Jadi lutut saya menjadi bengkak jadinya. and also very very painful. Dan sangat sakit, nyeri sekali perasaannya. So one day I was sitting in a church, Suatu kali saya duduk di gereja, and the pain became very very unbearable. dan rasa sakit itu malah makin menjadi-jadi. So I was thinking in my heart, Jadi saya berpikir di hati saya, saudara, tomorrow morning besok pagi I want to go and see a specialist saya akan menjumpai seorang spesialis and get my leg operated. dan mengoperasi lutut saya ini. So it was in a church meeting. Itu dalam sebuah kebaktian dalam gereja. When I was thinking about this, Ketika saya berpikir demikian, the speakers stopped speaking, pembicara atau pengkhotbah itu berhenti pula berkhotbah. and he told, Dan dia beritahu, there is someone here who with a knee problem. ada seseorang di sini yang mempunyai masalah lutut. God is healing you. Tuhan sedang menyembuhkanmu. Receive your healing. Terimalah kesembuhanmu. So I felt the pain is still there, Ya, tapi saya merasa rasa sakit itu masih ada. and I went back home. Ketika saya pulang ke rumah, The pain was still there. penyakit itu masih di sana, masih ada. The next day, early morning, Ya, keesokan pagi harinya, the pain left. rasa sakit itu dan penyakit itu sudah lenyap. Already 20 years, God has healed me. Sudah 20 tahun lamanya sampai hari ini saya sudah disembuhkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Because I came from a Hindu background, Saya dari latar belakang Hindu. I worship Hindu gods. Saya menyembah dewi-dewi di Hindu itu. If you worship God, Kalau engkau menyembah Allah, you will receive the Holy Spirit. engkau akan menerima Roh Kudus. Amin. If you worship the devil, Kalau engkau sembah setan, iblis iblis, you will receive the evil spirit. engkau akan menerima roh-roh jahat, akal So when I became a Christian, Ketika saya menjadi seorang Kristen, saudara, before I was a Hindu, saya sebelumnya adalah Hindu. I was worshiping the Hindu gods. Aku menyembah ilah-ilah Hindu. I was worshiping the devil. Sesungguhnya saya menyembah setan atau iblis. I received the evil spirit. Saya dirasuki oleh roh-roh jahat. So one day, Jadi suatu hari, someone came to pray for me. seseorang datang berdoa buat saya. And when he prayed for me, Dan ketika dia berdoa buat saya, I fell onto the ground saya rebah and I became to turn like a snake. dan saya bermanifestasi, bergeliat-geliat seperti ular adanya. My tongue came out. Lidah saya pun keluar menjulur. So I want to encourage the people here. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kami ingin mendorong, mengingatkan sekalian saudara, Jangan sekali-sekali pergi menjumpa dukun. jelas, jangan pernah berdukun mulai malam ini. Kalau kamu berdukun, Yes. kamu berinteraksi dengan kuasa-kuasa gelap. Iya, jelas ya. Dan bila kamu berinteraksi dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kita, amin. kamu akan dirasuki oleh setan-setan daripada kuasa gelap. Itu betul. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi menjelang malam dibawakan kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan
menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Katakan amin. Jadi di sini ada pastor-pastor. Jika kamu pernah ke dukun, jika kamu berubat cara dukun, Tuhan mau kamu bertaubat. Amin. Dan jika kamu bertaubat, Tuhan Yesus sanggup melepaskan kamu daripada roh-roh setan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ini perkara yang keempat. Perkara yang kelima. Yesus ingin melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan Allah. Kolosians 1:13. Kolos 1:13. Ya, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Amin. Jadi ada dua kerajaan. Satu kerajaan Allah, satu lagi kerajaan kegelapan. Kerajaan Allah dan juga kerajaan kegelapan. Setiap orang yang lahir di bumi ini lahir di dalam kerajaan kegelapan. Hanya Yesus yang boleh memindahkan kita daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Amin. Jadi jika kamu beranak sebagai orang Kristian, tidak bermakna kamu di dalam kerajaan Allah. Kamu harus lahir baru. Jika kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau hanya Kristen saja nggak masuk surga, harus lahir baru. Amin. Harus lahir baru. Dilahirkan kembali. Amin. Dilahirkan kembali. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat Ya. kerajaan Allah. Yes. Kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ya, amin. Walaupun keturunan kamu Kristian, walaupun generasi ketiga, walaupun kamu generasi keempat, walaupun ayah kamu pendeta, Ya. walaupun ayah kamu bishop, Yes. berpangkat, duduk dalam komiti, tak semestinya kamu akan masuk surga. Enggak jaminan masuk surga maksudnya. Sebab kamu harus lahir baru. Kata Tuhan Yesus, Yohanes 3 itu ayat 1 sampai 7. Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Jadi Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan Yesus bilang harus lahir baru. Amin. Yang menjumpai Yesus bukan calang-calang orangnya. Ya. Yang datang menjumpai Yesus pada malam hari itu adalah satu pendeta yang hebat, Ya. yang sangat luar biasa, Ya. Nikodemus. Dia itu bukan calang-calang orangnya, dia itu pendeta, dia itu pengajar di Israel, dia itu orang yang berpangkat, orang yang tinggi, agama yang paling tinggi di dalam Israel. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Yesus menyatakan kepadanya, kamu harus lahir baru. Amin. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan nampak surga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang ada di sini, saya mengesa kamu semua supaya kamu lahir baru. Amin. Dan dibaptis dalam Amin. air. Ya, dibaptis dalam air. Haleluya. Haleluya. Jadi ini yang kelima. Hai, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi. Nombor 1 daripada dosa. Nombor 2 daripada murka Allah. Nombor 3 daripada kutuk. Nombor 4 daripada penyakit dan kerasukan setan. Nombor 5 adalah daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nombor 6 yang Tuhan ingin menyelamatkan kita adalah daripada kemiskinan. Allah ingin menyelamatkan kita daripada kemiskinan. Amin. Mazmur 113 7 dan 8. Mazmur 113 7 dan 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Amin. Tuhan ingin mengangkat kita daripada debu, dari yang orang yang hina daripada debu dan mengangkat yang miskin daripada lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan para bangsawan berbangsanya. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai alam semesta. Amin. Hasrat dia ialah supaya kamu sehat. Amin. Supaya kamu diberkati. Amin. Supaya kamu hidup melimpah. Katakan amin. Dan Tuhan sanggup membawa bagi kamu jika kamu percaya pada Yesus Kristus.
Amin. So if you believe in Jesus, Kalau engkau percaya, betul-betul percaya pada Tuhan Yesus, Jesus will lift you from the mud. ya, Tuhan Yesus akan mengangkat engkau dari kehidupan yang hina, dari debu. Dan He will take you up and lift you high. Dan dia akan mengangkat engkau dan mensejajarkan engkau, naik level engkau seperti para pejabat. So I have seen this with my own eyes. Saya sudah lihat, saksikan dengan mata saya sendiri. Many widows Banyak janda without the husband, tanpa suami, they were able to raise up their children. mereka mampu membesarkan anak-anaknya, The children are doing well in their schools. dan anak-anaknya bagus-bagus di sekolah. They did well in the universities Mereka juga berprestasi di universitas, di kuliah. because the mother trusted in Jesus. Karena ibunya yang janda itu pengikut Yesus sejati. So because they believe in Jesus, Karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, because they were faithful to Jesus, karena mereka setia kepada Yesus, Jesus lifted them up. Yesus mengangkat kehidupan mereka. The Bible says, Alkitab berkata, God is the father of the fatherless. Allah adalah ayah bagi yatim piatu. He is the husband to the widows. Bahkan Tuhan Yesus menjadi suami secara rohani bagi para janda. Katakan amin. Hallelujah. Katakan haleluya. God is a good God. Allah kita itu Allah yang baik. Katakan amin. So God wants to deliver us. Jadi Allah mau membebaskan kita. God wants to save us from six things. Now I'm going to the end, the last one. Dan ini kita masuk kepada poin yang terakhir. The seventh thing that God wants to release us is from death. Ya, perkara yang ketujuh yang Tuhan mau selamatkan kita adalah dari kebinasaan, kematian kekal di neraka. Everyone will die. Bapak Ibu ingat, setiap kita pasti mati suatu saat. Everyone will die. Setiap kita pasti mati suatu saat. The Japanese have people who live up to 120 years. Ya, di Jepang ada sih orang-orang yang hidup sampai 120 tahun. Ada juga yang 140. Bahkan 140, luar biasa. Tapi yang pasti semua akan mati. Tapi yang pasti umuran 140 itu mati juga yaitu. Some die young, Ada yang mati muda, some die old, ada yang mati tua, some die the day they are born, ada yang mati pada saat dilahirkan, some will die at their old age. ada yang mati di saat mereka berusia tua. The definite thing is everyone will die. Ya, yang satu hal yang pasti bahwa setiap kita pasti mati. After death is judgment. Ya, dia hodung mati setelah mati pasti ada penghakiman seperti video tadi. Everyone will have to stand before the presence of God. Setiap orang harus berdiri mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan takhta pengadilan Kristus. So the Bible says, Jadi Alkitab berkata, Jesus is our advocate. nah, Alkitab berkata, Tuhan Yesuslah pengacara kita. Dialah Jesus. advokat kita, pembela kita. Jesus is our advocate. Yesuslah pembela kita, pengacara kita nanti. Do you have an advocate? Saudara, saat ini saudara mungkin punya pengacara ya. No, do you have an advocate? Apakah engkau sudah mempunyai pengacara? If you don't have an advocate, Kalau sekarang engkau belum punya pembelamu di pengadilan nanti, I want you to accept Jesus as your advocate. saya mau dorong saudara, terimalah Tuhan Yesus menjadi pembelamu di pengadilan terakhir itu. And He will fight your case. Dan dia akan membela engkau dari kasus-kasusmu. If you don't have an advocate, Kalau engkau, siapapun engkau yang mendengarkan ini, belum punya pembela di pengadilan terakhir, you will be sent to hell. ya kalau nggak punya, akan dicampakkan ke neraka. So there are 3 deaths. Jadi ada 3 kematian. Physical death. Kematian badani, When you die, kalau engkau mati, at old age, it is physical death. ya itu kematian jasmani. Then you have spiritual death. Lalu kematian yang kedua adalah kematian roh atau kematian rohani. When you cannot relate to God as a father, Ya, yaitu kalau engkau tidak bisa terhubung dengan sang Bapa, you have spiritual death. itu artinya engkau sedang mengalami kematian rohani. And then there is eternal death. Lalu kematian yang ketiga adalah kematian kekal selama-lamanya. Sadokah nidokah nih. So you will be cast into hell. Jadi dibuanglah ke neraka. So the 7th thing that God wants to save us from, Bapak Ibu Saudara dengar baik. Dari 7 hal Allah mau selamatkan kita. 2 Timothy chapter 1, 2 Timotius 1, fokus. 2 Timothy 1:10. Ayat 10. Kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injilnya telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hanya Yesus juru selamat.
Hanya Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saudari. Ya. Hanya Yesus juru selamat. Amin. Hanya Yesus yang boleh Ya. menyelamatkan kita daripada neraka. Amin. Hanya Yesus yang boleh menyelamatkan kita daripada apa yang kita lihat tadi. Ya, amin. Menyerikan. Malah ada satu YouTube mengatakan, ya, kita dengar ya. Ya, dapat paham ya? Harus berubah. jika kita tidak mau masuk. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.